Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, mari kita lanjutkan pengajian kita, kitab Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila masyayikhina wa muallimina wa dawil huquq alaina wa ikhwanina lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 36 ya. 37. Ya 36 37. Ini beda-beda gini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari 36. Wa innahu idzakhtalafat madzhabus sahabah wa tabi'in fi mas'alatin fal mukhtaru inda kulli alimin madhabu ahli baladihi wa suyukhihi li'annahu a'rafu bisahihi aqawilihim minas saqimi wa alil usuli al munasibati laha. Ini sudah ya. Jadi ketika ada perbedaan pandangan atau perbedaan pemikiran, maka yang diambil adalah pandangan, pemikiran, pendapat ulama setempat. Nah, ini yang penting ya, yang perlu digarisbawahi itu ulama setempat, karena merekalah yang menerima dari silsilah, dari sanad, dari generasi ke generasi. Nah, berdasarkan tempat inilah nanti ada perbedaan-perbedaan. Famadhabu Umar wa Utsman wa Aisyah wa ibnu Umar wa ibnu Abbas wa Zaid bin Sabit wa ashabuhum mislu Sa'id bin Musayyab. Jadi madhabnya Umar, Utsman, Sayyidatina Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit ini diambil oleh Sa'id ibnul Musayyab. Fa innahu kana akhfaduhum liqadaya Umar wa hadisi Abi Hurairah. Wa mislu Urwah wa Salim wa Ikrimah wa Atha Ibni Yasar, 37 Ibni Yasar, wa Qasim wa Ubaidillah bin Abdullah wa Zuhri wa Yahya bin Sa'id wa Zaid bin Aslam wa Rabi'ah wa amsaluhum ahaqqu iku luweh berhak bil akhdi kelawan diambil min ghairihi tinimbang liyane kabeh inda ahlil Madinah mungguwe ahli Madinah. Jadi ketika penduduk ahli Madinah, maka mereka mengambil pandangan-pandangan, pemikiran, dan madhab dari ulama-ulama ahli Madinah. Mengapa lama bayana semangsa 5 krono perkara bayanan jelasake hu ing ma an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadhailil Madinah ing dalem pira-pira keutamaane Madinah. Karena bagi orang-orang Madinah tentunya mereka mengambil pendapat dan pandangan ulama-ulama dari Madinah itu sendiri ya. Di samping memang fadilah Madinah, juga ulama-ulama ini silsilahnya nyambung
Wali annaha lan krana sak temene Madinah ma'wal fuqahai iku tempat bernaunge pira-pira ahli fikih wa majma'ul ulama'i lan tempat bertemune pira-pira ulama fi kulli asrin ing dalem saben-saben masa. Jadi Madinah ini tempat yang istimewa. Walidzalika lan krana mengkono taro ningali sira malikan ing Imam Malik, ini tokoh besarnya, yulazimu taro ningali sira malikan ing Imam Malik, yulazimu khale netepi sapa Imam Malik mahijatahum ing pendapate atau hujae seluruh ulama-ulama tabiin tadi ya, mulai dari Ibnu Yasar, Qasim, Ubaid, ini termasuk fuqaha sab'ah. Jadi di Madinah itu pada era tabiin terkenal ada namanya fuqaha sab'ah atau ahli fikih 7. Wa qad istahara lan teman-teman terkenal kuncoro masyhur an Malik sangking Imam Malik apa sing istahara apa anahu sak temene Imam Malik mutamassikun iku ngukui ngugemi berpegang teguh bi ijma'i ahlil Madinah kelawan ijma'i utawa pandangane kesepakate ahli Madinah wa aqoda lan menulis artinya mengumpulkan Al-Bukhari sapa Imam Bukhari baban ing satu bab fil akhdi ing dalem mengambil bima kelawan perkara ittafaqa sepakat alaihi ngatasema al haromani apa haroman dua tanah haram. Jadi inilah mazhab yang terkenal. Jadi di Madinah ini Imam Malik juga mengambil dari pandangan orang-orang besar ya, pandangan ulama-ulama dari Madinah. Itu yang Madinah. Wa madhabu Abdullah ibni Mas'ud, ada lagi madhabnya Abdullah bin Mas'ud wa ashabihi wa qadaya Ali, putusan-putusannya Sayyidina Ali, wa Surah, wa Sa'bi, wa Fatawa Ibrahim, fatwa-fatwanya Ibrahim An-Nakhai, ahakku iku lebih utama bil akhdi kelawan diambil inda ahlil Kufah, mungguwe ahli Kufah. Jadi ada Madinah, ada Kufah. Kalau Madinah itu nanti Imam Malik, kalau di Kufah, di Irak ini nanti adalah Imam Abu Hanifah min ghairihi tinimbang liyane. Wa utawi ahliku utawa iki mau mazhab Abdullah qaulu Alqamah khina mala masruk ila qauli Zaid bin Sabit fit tasyrik. Ya, jadi wa utawi al akhdu inda ahlil Kufah ya, iku qaulu Alqamah ngendikane Alqamah khina mala nalikane condong, nalikane cenderung masruk sapa masruk Imam Masruk cenderung ila qauli Zaid bin Sabit maring ngendikane Zaid bin Sabit fit tasyriki ing dalam tasyrik. Apa tasyrik ini? Beda ini anunya. Saya beda nuskah, ada beberapa naskah. Ini saya baca yang beda. Qala ngendika sapa Alqamah hal akadun minhum asbatu min Abdillah faqala la walakin ra'aitu Zaid bin Sabit wa ahlal madinati yusharrikun. Hal adakah akadun seorang minhum sangking ulama asbatu ku lebih kokoh min Abdillah tinimbang sangking Abdullah bin Mas'ud. Faqala mengkon jawab sapa Masruk la
Tidak, walakin tetapi ra'aitu ningali sapa ingsun Zaid bin Thabit ing Zaid bin Sabit wa alal Madinah yusar rikun. Zaid bin Sabit dan penduduk Madinah itu memberikan fatwa musyarakah ya atau mustarok di dalam bab faraid. Jadi dicela artinya ya. Jadi orang Kufah mengambil pandangan dari orang Madinah, maksudnya begitu ya. Kalau masyarakat Kufah menghadapi dalam masalah faraid itu ada namanya asobah. Asobah itu turan. Tapi maknanya turan itu ya misalnya anak-anak acara sing diundang wong 100 jamenane 100. Panitiane engko ya, ora teko. Kari-kari sing teko mek wong 50, wah panitiane wong 10. Wah ya. Asobae gede ya, pesta. Utawa sebalike ya, sing diundang wong 100 ya, kari-kari teko kabeh. Panitia bisa tidak dapat apa-apa. Jadi asobah iku ya bejane, bejan-bejin ujungnya turan. Nak turah akeh ya bejane iso uga ora oleh blas. Dan itu bisa terjadi di dalam masalah faraid. Jadi ono asobah itu malah ndok ya. Lho aku asobah kan turah, ora turah. Cara ning Kufah ya ora turah wis bejane ya, wis bejane kan. Jadi ada nanti dalam faraid itu ketika dihitung justru sing bagian asobah malah ora oleh. Banyak contoh misalnya ya. Ono di situ ada contoh misalnya ada istri meninggal ya, zaujah meninggal, ada zaud, ada ada akhun li misalnya, ada ikhwah yang syakik ya. Jadi ketika ada istri meninggal, suami ini mendapat berapa itu? Kalau faraid berapa itu? Masih ingat? Ya. Untuk setengah ya, untuk misalnya 1/6 ya, terus sing dulur-dulur tunggal sepertiga. Ya wis entek iku. Setengah, 1/6, sepertiga. Lah sing dulur kandung kan asobah. Lah aku ndi ora oleh kowe. Ya, ora oleh kowe asobah. Wah, lho kok ngene ora gathok ya. Lah itu kalau Madinah beda. Nah ono kasus niki maka dulur-dulur sing asobah sing ora oleh mau gabung karo sing oleh ya, gabung sing dulur lium dalam sepertiga tadi. Yo digabung dihitung gitu. Jadi intinya memang dalam hal ini banyak ijtihad ya, termasuk faraid ya, meskipun ada ketentuan-ketentuan yang baku, tetapi pada furu'iyatnya atau tafsilnya nanti juga banyak ijtihad ya, dan itu penting. Kalau tidak ya susah nanti bagaimana dalam hal ijtihad ini untuk kemaslahatan demi keadilan dan sebagainya, ulama kemudian berijtihad. Makanya yang namanya hukum itu adalah ketentuan standar ya. Hukum itu ketentuan standar untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang namanya ketentuan standar itu ya di atas hukum itu masih ada lagi. Di atas hukum itu ada kesepakatan, ada keridhoan, sehingga muncul namanya ar-ridho sayyidul ahkam. Ridho, kerelaan itu merupakan puncak dari hukum. Meskipun itu tidak bisa dikiaskan untuk seluruhnya. Satu contoh misalnya, ono wong utang. Wong utang itu wajib
Bayar, kewajiban, utang ya wajib bayar. Tapi terus sing ngutangi ini, weh kowe utang aku kewajiban bayar ya ora usah bayar. Lho nek ngono wis bebas. Ngene iku oleh apa ora? Boleh ora? Malah seneng ya. Jadi utang sing kudune wajib bayar malah ora bayar sebab dibebasno. Boleh. Ya, boleh-boleh saja kan? Pidana. Ono wong melakukan ya pidana bahkan pembunuhan. Maka dia harus dikisos ya. Hukumannya hukuman mati karena pidananya ini pembunuhan berencana misalnya, maka hukumannya hukuman mati. Tapi ya dalam aturan syariat ora usah dihukum mati, lha piye? Keluargane ngikhlasno. Wis ora usah tak ikhlasno wis. Boleh ndak? Boleh ndak? Boleh. Dia kena hukuman mati ndak? Tidak, ya. Orang yang kena hukuman mati mestinya karena dia melakukan pidana pembunuhan maka dia juga harus dieksekusi mati. Tetapi dalam hukum syariat ketika keluarga korban itu mengikhlaskan atau memaafkan maka dia tidak kena hukuman mati. Itu yang saya maksud, hukum itu ketentuan standar yang mengatur manusia. Di atas ketentuan standar itu ada namanya kerelaan, keridhoan, kesepakatan. Sama seperti tadi, wong utang kudu wajib bayar. Nek dibebasno, ora sampe bayar utangku, ya boleh. Wong mateni kudu dihukum, dipateni. Tapi nak keluargane memaafkan, dia tidak terkena kisos. Ya, meskipun mungkin tapi wajib bayar dia teh wabot semene. Keluargane yo dia teh semene, ora usah bayar sisan misale ya. Wis ikhlasno, oleh wae kan bebas. Ya bejane ya. Wis karena mbah piye ada lakon misale ngono, boleh saja. Termasuk dalam hal ini adalah faraid. Ono wong meninggal ya, anake 5 meninggal tambah 5, anake teko kabeh wong tuane ninggal. Sing gedhe kare muni ngene, "Hei, adik-adikku kabeh, piye Kang? Iki tinggalan tambah 5, anak 5. Pas Kang, piye Kang? Ngene ae. Aku ning Jakarta, kowe ning Surabaya karo sing cilik dhewe iki nek omah, tambah 5 ya ono sing cilik kabeh. Piye cara kowe?" Ya Kang setuju. Akhirnya tambah 5 dia ono cilik kabeh. Oleh apa ora? Oleh wae. Bebas kan begitu loh ya. Itu namanya kesepakatan. Ya. Utawa wah tambah 5, dulure teko kabeh. Piye iki? Wong tuwa ditinggalan tambah 5. Piye iki? Tambah 5 monggo apa? Kowe wis do-ado, dombut gawe, sudah dadi wong. Ora usah didum. Lah terus piye? Serahno masjid kabeh. Oh ya, apa serahno langgar kabeh. Tambah 5 serah wakafno ning madrasah kabeh. Cocok iku wis bener. Oleh apa ora ngene? Boleh. Ya, boleh. Tidak harus di total jenderal mbok rigid semene tinggal iki semene ora ndak perlu begitu gitu loh. Tetapi manakala kemudian ada permasalahan, kemudian ada gugatan, nah makanya hukum ini aturan standar yang mengatur kehidupan masyarakat. Oh, ada yang ono sing gak terima misalnya kemudian diatur. Oh, faraidnya tuh bunyinya tuh begini. Ya, itu namanya hukum. Faraid tetap harus jalan gitu loh ya. Faraid dijalankan, tetapi sekali lagi hukum standar ya, hukum itu aturan standar. Sama seperti ini tadi ya. Ada orang asobah itu orang untuk bagian, tetapi kemudian digabung sehingga dia dapat bagian. Ada lagi contoh misalnya kasus di faraid itu orang yang berbeda agama tidak boleh saling mewarisi. Contohnya piye? Contohnya biasanya ngene. Ada wong sugih wong Islam, dunyane wakeh.
Wari-kari anake murtad meleh Kristen. Dene iso marisi wong tuane apa ora? Ora iso. Ya salah ya dene malah Kristen ben dirasakno ae rak contone ngono ya. Karena beda agama ya malah dadi wong Kristen akhirnya dene ora iso marisi wong tuane. Mbok salahno ke seneng akeh. Iya salah dene Kristen dari ben nah. Nek contone diwalik piye? Monggo. Dalam contohnya diwalik. Padahal contoh sing diwalik iki sing banyak terjadi. Wono wong jutawan sugih Kristen. Lah anake masuk Islam, anake masuk Islam diusir karo keluargane ora diakoni anak, wakire kedarang-darang uripe rekoso, sawijining dina wong tuane meninggal. Akhirnya dene rono njaluk warisan, ditolak. Kowe udah wong Islam delok aturan nggone Islam. Kowe salah mlebu Islam. Ya. Kowe Kristen ya apa anu untuk warisan iki untuk bagian kowe dhewe agama ora entuk. Salam kowe wis kono kerelah kowe wae bakat tuh Islam jane piye terus. Nah, dalam kasus ini kemudian ulama menyepakati ada namanya wasiat wajibah, bahwa orang yang berbeda agama dalam kasus ini anak yang Islam orang tuanya non muslim dia masih berhak mendapat warisan dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi seperti itu, termasuk dalam hal ini anak angkat, dan ini banyak terjadi. Bapak meninggal, dicutek bro karo dulur-dulur, kowe sapa ki kowe anak angkat ki kowe. Ora dibagi karo anak-anak kandung. Ya mbiyen dirumati karena urung duwe anak kaya cilik bareng ngono duwe anak-anak kan kandung, tinggal mati wong tuane sing anak angkat disia-sia. Banyak kasus seperti itu. Kowe ora entuk apa-apa kowe anak angkat kok. Delok ngene warisan blo ono bagian anak angkat. Padahal sing kawin cilik ngrumati barande anak kandung iki aku. Ya itu problem. Kemudian muncullah namanya wasiat wajibah. Anak angkat juga berhak mendapat warisan. Jadi dalam ini sama nih tasrik musyarakah ini ada perbedaan pandangan itu ya. Tetapi dalam hal ini orang Kufah dengan Madinah berbeda. Dan kesimpulannya ketika ada ini ulama-ulama ini ya ingin bisa jadi orang Kufah ini mengikuti pandangan ulama Madinah meskipun di sini ditegur ya, tapi ya itu ijtihad namanya. Fa ini tafaqo ahlul baladi ala syai'in akhadu alaihi bin nawajid. Fa ini tafaqo mengko lamun sepakat ahlul baladi sapa ahlul balad ala syai'in ing atase sesuatu akhadu alaihi bin nawajid. Akhadu mengko padha nyekel sapa ahlul balad alaihi ing atase Syai' bin nawajid kelawan gigi geraham, artinya dipegang kukuh. Wawa alladzi yaqulu fi mislihi Malik, wawa utawi syai' iku alladzi perkara yaqulu ngendika fi mislihi ing dalem sepadane alladzi Malikun sapa Imam Malik ngendikane as-sunnatu allati lakhtilafa fiha indana kadza wa kadza. Sunnah yang tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf bagi kami itu ini. Jadi Imam Malik kemudian memutuskan seperti itu. Wa in ikhtalafu lan lamun podo berbeda pandangan sapa tabiin akhadhu mongko mengambil sapa ulama-ulama setelahnya bi aqwaha kelawan luweh kukuwe kembalinya ke mana ini alati tadi ya, alati atau sunnah ya, alati lakhtilafa wa arjahiha lan luweh unjune alati
Ana kalane imma likasratil qailin krana akiye wong kang ngendikan bihi kelawan aqwaha utawa arjahiha auli muwafaqatihi utawa krana cocoke aqwaha wa arjahiha li kiyasin qawiyin maring kias kang kuat au tahrijin utawa tahrij penelusuran minal kitabi was sunnah sangking Al-Qur'an lan hadis wa huwa utawi aqwaha wa arjahuwa alladzi iku perkara yaqulu ngendika fi misli dalam sepadane alladzi malikun sapa Imam Malik hadza utawi iki ahsanu ma sami'tu iku luweh baguse perkara sami'tu mendengar sapa ingsun. Jadi Imam Malik ini sebagai imam kota Madinah ya, beliau sangat-sangat selektif, kemudian mengambil apa-apa yang pandangan-pandangan dari ulama-ulama sebelumnya. Fa idza lam yajidu fi ma khafidu minhum jawabal mas'alati kharraju min kalamihim wa tatabba'u al-ima'a wal iqda. Fa idza lam yajidu mongko nalikane ora padha nemu sapa kaum atau ulama fima hafidu ing dalem perkara hafidu padha ngapalake sapa ulama minhum saking tabiin jawabal masalah ing jawaban masalah kharaju mongko padha nakhrid sapa ulama min kalamihim saking kalame tabiin, ditelusuri itu takhrij dari mana ini ya. Wa tatabba'ulan padha mengikuti meneliti al-ima'a ing isyarah wal iqdo'a lan tuntunan atau tuntutan ya, tuntutan syariat. Jadi intinya ketika tidak ada pendapat ya, tidak ada jawaban, mereka akan berijtihad. Wa ulhimu fi hadhihi tabaqati at-tadwin. Wa ulhimu lan diberikan ilham, artinya diberikan kesempatan ya, sejarah kemudian mencatat mereka ini diberikan talenta, diberikan kekuatan via di tobaqoh dalam ikilah tobaqoh masa-masa setelah tabiin ini at-tadwinu apa tadwin, penulisan atau pembukuan. Fadawana Malik mongko membukukan Malikun sapa Malik wa Muhammad ibnu Abdirrahman lan Muhammad bin Abdirrahman bin Abi Dhi'ab bil Madinati ing dalem Madinah wa ibni Jurayj wa ibni Uyainah bi Makkah wa Tsauri bil Kufah wa Rabi' bin Shabih bil Basrah wa kulluhum masau ala hadan nahjil ladzi dzakartuhu wa kulluhum lan tes padane kabeh masau iku padha lumaku sapa kulluhum ala hadan nahji ing atase ikilah metode utawa jalan alladzi rupane nahja dzakartu nyebut sapa ingsun hu ing ladzi. Jadi pada saat itulah masa setelah tabiin ini pembukuan-pembukuan hadis ya ini dilakukan, diantaranya yang dilakukan oleh Imam Malik ya, Imam Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dhi'ab ya, itu di Madinah, Ibnu Jurayj dan Ibnu Uyainah di Mekah, wa Tsauri bil Kufah, semuanya menulis ya, meskipun yang pertama yang sampai di tangan kita secara utuh itu milik Imam Malik. Ya, Imam Malik itu adalah kitabnya Imam Malik adalah kitab yang pertama kali atau kitab hadis yang pertama kali yang kita terima ini kitabnya Imam Malik yang bernama kitab Al-Muwatta ya. Jadi Imam Malik itu punya apa ini dokumentasi pembukuan hadis-hadis Nabi itu disebut Al-Muwatta, dan inilah kitab hadis pertama yang ada di dunia ini ya. Imam Syafi'i mengatakan bahkan ya tidak ada kitab yang paling mulia, tidak ada kitab ya
yang paling suci setelah Al-Quran di dunia ini kecuali kitab Al-Muwatta. Karena Imam Syafi'i itu hafal Al-Muwatta ketika masih remaja. Ketika beliau ingin berguru kepada Imam Malik. Jadi inilah satu-satunya atau kitab yang pertama kali ada di dalam fan atau disiplin ilmu hadis. Dulu-dulunya ya banyak ya, tapi seiring zaman kemudian tertelan bumi kitab-kitab itu, manuskripnya saja kemudian hilang. Bahkan pernah seperti ini Abdurrahman bin Abi Dhi'ab itu juga menulis Al-Muwatta sebelumnya, sama berbarengan. Bahkan kitabnya lebih besar. Imam Malik juga menulis Al-Muwatta. Ditanya, Imam, kenapa nulis kitab Al-Muwatta? Sudah ada itu yang ditulis Imam Abi Dhi'ab itu ya. Imam Malik ya menghentikan makana lillahi baqiyah. Yo mbah, sing penting niatku ngumpulno hadise Kanjeng Nabi. Endi sing ikhlase paling gede ya, endi sing niate paling engko sing paling bertahan. Dan ternyata sampai sekarang Muwatta'nya Imam Malik ini masih bertahan. Dan inilah kitab hadis pertama kali yang kita terima. Itu Al-Muwatta'. Jadi kalau ada pertanyaan, kitab hadis apa yang pertama kali? Yaitu kitab Al-Muwatta'. Mungkin sebelum-sebelumnya banyak, tapi tidak kita terima secara utuh ya, ada beberapa, tapi yang Al-Muwatta' ini utuh, yaitu Imam Malik. Dan Al-Muwatta' ini kemudian termasuk dalam kitab 9. Ada istilah kitab 6, ada istilah kitab 9. Jadi orang belajar hadis itu ya, belajar hukum Islam itu harus kenal namanya kitab 6 dan kitab 9 hadis. Ya, memperbandingkan bagaimana belum kitab 6 ya, ini misalnya Kutubus Sittah mulai Bukhari, Muslim ya, Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi itu 6. Namanya kitab 6. Ditambah Muwatta ya, ada Muwatta 7, ada Sunan Ad-Darimi 8, kemudian ada Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal 9 induk pusaka hadis. Itu harus dibandingkan, belum nanti sarah-sarahnya. Mau comatan blokor arti sarahnya wah bar, enggak bisa. Ya, itu saya punya versi Sahih Bukhari 1 jilid. Disarahi Fathul Bari yang ini 14 jilid. Oh ya, sarai Sahih Bukhari dan ini 14 jilid termasuk ini ya. Yang Sahih Muslim ada yang versi 1 jilid disarai jadi 10 jilid. Belum nanti yang Tirmidzi ada Tuhfatul Ahwazi ya, yang Ibnu Dawud ada Aunul Ma'bud, suara banyak sekali. Karena kita tidak akan paham bagaimana maksud hadis ini. Ya, oh hadis ini ternyata menurut Imam A, Imam B, Imam C itu maknanya seperti ini. Ngojo anggur entuk kok matan kuadus terus dinggo terus ngantemi wong dal-dal. Hadisnya ini tuang teng. Ya. Wah, ya ngapokno wong itu ya. Angger lagi duwe hadis loro arti sarae nggo dalil digowo ngetidir ngalor ngidul kantemi kancane dhewe lah. Ya kayak wis bandingno hadis ya, sarai belum derajatnya ya. Iki derajate kepiye? Oh, itu membutuhkan ahli-ahli dan pakar-pakar hukum, harus melihat dulu. Itu tidak boleh orang sembrono menggunakan matan hadis terus dipakai untuk hukum, karena yang menerima dulu itu siapa dan bagaimana pandangannya. Jadi begitu, belum nanti hadis-hadis yang lain, yaitu baru hadis-hadis standar. Yaitu yang pertama yaitu Muwatta tadi ya, Imam Malik. Terus
Ada pertanyaan? Lanjut. Jadi mau terus walama haja al-Mansur ya. Semangsane haji al-Mansur sapa Khalifah al-Mansur, kitab Muwatta wis dikarang ditulis karo Imam Malik bareng sang khalifah ini haji roh kitab al-Muwatta. Wah, iki yo. Wah, hebat ini. Qala limalikin ngendika sapa Khalifah al-Mansur limalikin kedue Imam Malik. Qad azamtu an amura bi kutubika hadhihi allati wada'taha fatan sakha thumma ab'atha fi kulli misrin min amsaril muslimina minha nuskhatun wa amuruhum bi an ya'malu bima fiha wa la yata'adduhu ila ghairihi. Wah, bareng khalifah langsung ya. Bareng roh kitab Muwatta ketika Khalifah Al-Mansur ini pergi haji, kemudian berkata kalau Imam Malik, qad azamtu, teman-teman wis berazam, bertekad sapa ingsun an amura ing yen to perintah sapa ingsun bi kutubika kelawan kitab sira hadhihi kang iki alati wanduk taha rupane alati wanduk ta nulis sira atau mengumpulkan sira ha ing alati fatan sakho mongko nyalin sira summa ab'atsa fi kulli misrin min amsaril muslimin minha nuskhatun. Iki saya sudah bertekad bulat bagaimana kalau kitab Muwatta ini disalin ulang ya. Nanti akan saya sebar ke seluruh provinsi, seluruh negara ini, seluruh penjuru. Semuanya ya jadikan madhab mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Muwatta. Khalifah sendiri langsung begitu. Apa kata Imam Malik? Faqala ya Amirul Mukminin la taf'al. Ampun, jangan. Oh, ini ben dadi pedoman seluruh umat Islam di dunia. Oh ya, mungkin dicetak besar-besaran, kirim ke berbagai penjuru. Oh jangan wahai Khalifah, la taf'al hadza. Ampun nglakoni panjenengan hadza ing iki. Mengapa? Fa innan nasa qad sabaqat ilaihim aqawilu wa sami'u ahadisa wa rawau riwayatin wa akhadha kullu qaumin bima sabaqa ilaihim wa danu bihi min ikhtilafin nasi fada an-nasa wa makhtara ahlu kulli baladin minhum li anfusihim. Jangan Khalifah. Mengapa? Fa innan nasa qad sabaqat ilaihim aqawilu. Orang-orang di sana, di penjuru sana, itu sudah menerima hadis dari ulama-ulama mereka, turun temurun. Sing neng geneng wis ana kiyaine ning kono wis diajari tata carane salat. Geneng tata carane salat mungkin beda karo ning Maroko, ning Mesir. Wah, mau gua tadi saya bingung kok malah lho. Kok beda karo kiaiku. Ampun ya. Hadis Nabi ini sudah menyebar. Hadis Nabi tidak hanya ada di dalam kitab saya saja. Masing-masing orang sudah membawa hadis itu kemana-mana. Banyak ulama, banyak pendapat, banyak pandangan. Biarkan manusia itu mendapati ajaran sesuai apa yang mereka terima dari guru-guru mereka setempat. Enggak boleh malah. Jadi kan kesempatan nih, ya direstui karo presiden kan kesempatan nih. Wah, iki cocok iki jadi. Akhirnya so seragam, ndak mau Imam Malik, jangan ya. Wong orang sami hadis, warwa riwayat, semuanya sudah mengambil ya. Jadi fada'in nasa wa makhtaro ahlu kulli baladin minhum li anfusihim. Biarkan mereka ya memilih apa yang mereka terima.
Gitu. Jadi enggak mau ya, itu hebatnya Imam Malik seperti itu. Wa tuhka nisbatu hadil kisah ila Harun ar-Rasyid. Dan diriwayatkan apa nisbahi kisah iki maring Harun ar-Rasyid. Ada yang mengatakan bukan khalifah siapa tadi? Khalifah Mansur, tapi Khalifah Harun ar-Rasyid malah puncak kejayaan Abbasiyah. Wa annahu sawaro malikan lan sak temene Khalifah Harun ar-Rasyid sawaro malikan iku bermusyawarah malikan Imam Malik fi an yu'alliqal muwatta fil Ka'bah. Wes ngene ae muwatta itu dicuentelno nang Ka'bah tuh kayak pengumuman ngomong kaji kok berbagai wong Indonesia kaji delok iki lho hadis iku muwatta wong cuentelno nang Ka'bah pengumuman. Nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa. Ora kanggo tunggale wong kaji kene terus dikai buku-buku yang mazhab Hambali atau mazhab Salafi Wahabi ora kanggo. Kan biasanya dikai yang umroh kan no buku-buku gratis, kitab-kitab gratis ning di mazhab yo ora kanggo nyatane. Itu bener Imam Malik karena sekali lagi masing-masing orang ya, masing-masing komunitas, kelompok masyarakat itu sudah menerima ajaran-ajaran Islam, menerima hadis-hadis Nabi dari guru-guru atau ulama-ulama setempat ya, sehingga tidak boleh ya wa yahmilun nasu ala ma fihi ya, kemudian kabeh manusia itu harus istilahnya melakukan apa yang ada di dalam kitab Muwatta. Faqala mengendika sapa Imam Malik, la taf'al, jangan lakukan wahai khalifah, fa inna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fil furu'. Sahabat-sahabat itu sudah berbeda-beda dalam masalah furu'iyat, dalam masalah ibadah, wa tafarraqu fil buldan, dan mereka sudah berpencar ke seluruh seantero negeri ya. Wa kul madaqala wafaqallah ya. Wa kullu apa iki wa tafarraqu fil buldan wa kullu sanatin mandot ya, dan setiap tahun itu sudah lewat. Jadi setiap tahun seperti itu pasti ada ya, mereka berpencar ke sana kemari. Jadi jangan lakukan. Terus qala waffaqakallahu ya Aba Abdillah, semoga engkau diberi taufik oleh Allah wahai Abu Abdullah. Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian disadarkan oleh Imam Malik. Hakahu as-Suyutiyu rahimahullah ta'ala, kisah ini dihikayakan oleh Imam Suyuti ya. Itulah salah satu dari kehormatan atau kemuliaan Imam Malik. Wa kana Malikun radhiyallahu anhu asbatuhum fi hadisil madaniyin an Rasulillah. Imam Malik adalah orang yang paling kokoh di dalam hadis, yaitu ahli Madinah ya, dari Rasulullah, wa authaqahum isnadan, dan yang paling kuat isnadnya, wa a'lamuhum biqadaya Umar wa aqawila Abdillah wa qawili Abdillah ibni Umar wa Aisyah wa askabihim minal fuqaha'is sab'ah wa bihi wa bi amsalihi qoma ilmur riwayah wal fatwa ya. Jadi Imam Malik ini paling terkenal di Madinah dengan kitabnya Al-Muwatta ini, dan beliau sangat paham bagaimana dulu para sahabat ya, wa a'lamuhum biqadaya Umar wa qawli Abdullah bin Umar, Aisyah ini berpandangan. Saking dalam beberapa riwayat itu, saking beliau memuliakan hadis itu, jadi kalau ana wong mertamu takon isik bantune, takoki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten urusan apa nggih? Ajeng tanglet masalah hukum, Yai. Wonten masalah niki, nggih. Temoni langsung. Tapi nak ana tamu, Assalamualaikum, salam. Takokno sapa? Wonten masalah napa? Ajeng tanglet masalah hadis. Hadisipun Kanjeng Nabi. Nggih benar riyen, tego nggih. Mandi dulu. Ya, pakai pakaian yang terbaik, harum-haruman sampai begitu.
sampai junjung menghormati hadis Kanjeng Nabi. Imam Malik sampai seperti itu. Ya. Bahkan pernah beliau membacakan hadis begini itu dihantam kalau jengking, ya. Itu beliau enggak bergerak sampai pucet ya, nahan sakit itu. Ditanya, "Kenapa sih, Imam?" "Aku ora wani sebab aku ini sedang menyampaikan hadis Kanjeng Nabi." Ya. Awak dhewe agar plak-plek cakoti lemuk plak-plek itu Imam Malik sampai seperti itu, subhanallah ya. Jadi benar-benar dengan hadis Nabi ini luar biasa, beliau penghormatannya luar biasa. Enggak pernah sandalan. Ya, ora tahu sandalan. Iki bumi Madinah iki Kanjeng Nabi nek jero iki mosok aku becak harus sandal. Iki ora hormat iki jenenge, wasik ngono ya, hormate luar biasa. Karena itulah mazhab Malik itu nanti mazhab yang paling keras dalam hal masalah pembelaan terhadap Nabi. Orang yang melecehkan Nabi meskipun sudah bertobat itu wajib dihukum mati sampai begitu. Mazhab Malik itu keras nanti ya, paling keras itu. Saiki ono ya. Ono boikot masyaallah. Zaman ngene kok isih ono ya. Justru yang menjunjung tinggi HAM kebebasan malah sak bebas-bebasnya malah menghina. Piye maksudnya ya? Yes, malah sebuah lucu malah ya. Kebablasan itu malah. Iya. Tapi nyatane jadi boikot jadi panik juga ya. Panik juga meskipun Indonesia ini kayaknya belum ada ya. Tapi ya susah kadang ya boikot itu terus piye sing di barang piye. Danon ya, Danon itu kan Prancis Danon itu ya. Aqua. Dia Aqua nih. Boikot. Wah, saya wis kulaan Aqua piye. Danon kan pirang-pirang itu ya, di bawah Danon itu. Masya Allah itu bagaimana? Ya ini mulai beliau ini ahli hadis ya, dan karena terkenali Imam Malik itulah kemudian Imam Syafi'i remaja nanti itu berguru kepada Imam Malik. Ketika berguru tak kok iki berguru apa berguru karo aku modalem apa le ya. Dadi wong berguru ora kosongan. Saiki kepenak berguru kosongan ra di modal apa-apa. Pokoke kula ngaji kali jenengan iki lho. Kowe kok ngaji karo aku ki sapa? Saiki lagi pasrah bongkoan ra mudeng apa-apa guru ngaji yo. Kemeng kiai ini. Kayak iso manani, betul sakit dari lu. Yang penting ngaji kula wah. Kowe nek ngaji karo aku ya kudu delok-delok ae iki. Ngaji karo aku ki kudu ndek modal lah. Wah, ora modal apa-apa kosongan blong ya. Mangrekasakno kiyaine ya malah. Imam Syafi'i datang pada Imam Malik, saya mau mengaji. Modal apa ya? Saya hafal kitab Muwatta. Oh, bayangno itu. Kitab kiai nanti aku kepengen merguru karo Kiai A. Kiai A itu duwe misalnya pandangan begini, duwe buku iki apal lo kabeh bukune. Kalau pengen nyantri, pengen merguru ada jenengan, saya tahu jenengan punya buku ini saya hafal. Oh berarti bener ke tenanan pengen ketemu karo aku. Oh no, berarti orang blong-blongan itu hafal itu. Al-Muwatta itu hafal beliau. Nah, itu Imam Syafi'i ya. Kemudian beliau berguru kepada Imam Malik. Nanti di sini ada, diteruskan itu nanti. Falamma wusida ilaihil amru hadasa wa afta wa afada wa ajada wa alaihi intabaqa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam yusaku an yadriban nasu akbadal ibili yatlubunal ilma fala yajiduna ahadan a'lama min alimil Madinah. Jadi ketika kemudian kepada Imam Malik ini wusida ilaihil amru,
diserahkan permasalahan agama, maka beliau kemudian menyampaikan hadis, hadasa, wa afta, berfatwa, wa afada, wa ajada, ya, memberi faedah, memberikan kebaikan-kebaikan. Wa alaihi, berdasarkan ini intobako nyocoki kaulun nabiyyi apa ngendikane Kanjeng Rasul, yusaku an yadriban nasu akbadal ibil, hampir-hampir yen to mukul sapa wong akbadal ibili ing pira-pira apa kabit itu ati, ya, atine unta. Maksudnya unta iki ben mluwayune banter sampai diwayo terus cepet. Itu yusaku an yadriban nasu akbadal ibil, orang berlarian numpak unta, di untane dibedal dengan kencang, yatlubunal ilma, mencari ilmu. Orang-orang nanti akan seperti itu. Fala yajiduna ahadan a'lama min alimil Madinah, maka mereka tidak menemukan seorang pun yang lebih alim daripada wong alime kota Madinah. Yang dimaksud hadis iku yaiku alama qalahu Ibnu Uyainah wa Abdur Razak wa nahika bihima wa nahika wa kafika wa hasbuka bima, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Uyainah wa Abdur Razak, dan cukuplah bagimu mereka berdua sebagai dalil bahwa alimul Madinah ini adalah Imam Malik, ya, itu imam besar di dalam madhab, ya, yang nanti beliau menjadi gurunya Imam Syafi'i. Jadi terkenal itu nanti kalau Imam Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i juga di Madinah, setelah itu beliau ingin berguru kepada Imam Abu Hanifah di Kufah. Tapi Imam Abu Hanifah ini sudah meninggal, ya, sudah meninggal, sehingga nanti beliau bertemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau kemudian membandingkan dua madhabnya, madhab guru pertamanya Imam Malik, madhab guru-gurunya di Kufah, ya, itu madhab Imam Abu Hanifah, dibandingkan, ya. Kemudian beliau membuat, jadi ibarat ada dua, ya, ada dua jalan, beliau kemudian mengambil jalan tengah, yaitu hubungan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Masyhur itu diceritakan ada sebuah kisah yang terkenal, ya, antara Imam Syafi'i dan Imam Malik itu yang sering kita dengar dari bacaan-bacaan atau ceramah-ceramah itu. Mereka murid dan guru ini berdebat dalam masalah rezeki, ya. Hadise podo, ning manane beda, ya. Yaitu lau tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulih, ya, la razaqakum, ya, katoiri yagdu khimason wa taruhu bitonan. Nak kuwe iku tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti akan diberi rezeki oleh Allah, sebagaimana burung, ya, pagi-pagi kosong perutnya, sore kenyang perutnya. Jadi kalau menurut Imam Malik, yo wong anggere tawakal untuk rezeki. Wong anggere tawakal untuk rezeki, ya. Iya, wong anggere gelem tawakal, engko rezeki teko dhewe, ora sampe luru. Wes bismillah yakin, rezeki wis iku mau nyatane, ya, hadise nek kowe bener-bener tawakal karo Gusti Allah, maka Allah akan memberi rezeki kaya manuk. Iku piye manuk iso rezekine dhewe. Imam Syafi'i lho, mboten ngoten Syekh, niku kan nonton keterangane. Manuk pagi-pagi perutnya kosong utawa telehe kotong, sore telehe kebek, berarti dene kan mabur niku. Mabur berarti kan nuru rezeki. Ora, iku harus sifat, ya. Sifat iku ojo dinggo ketentuan. Sifat itu hanya sebagai pelengkap. Itu dalile ngono. Jadi
kowe bakal dikai rezeki kaya Gusti Allah ngrejekeni manuk. Ya wis. Ora usah mbok terangno manuk iku kudune ngene ora. Memang sifatnya manuk ya ngene iku aja. Aja mbok nggo sedinggo patene sampe iku sifate. Ya sifate manuk iku kudune nek esuk dene mabur, telehe kotong, sore mulai kembali ke sarang. Wis telehe kebak. Sing sedinggo Imam Malik ya, kowe tawakal karo Gusti Allah dikai rezeki kaya manuk dikai rezeki karo Gusti Allah. Wah, mboten lah, kedaten syarat ini. Ya, nanti hanya masalah sifat itu betul-betul yang mana nih. Tunggale kayak karena sifat itu ada yang hanya sebagai pelengkap. Contohnya misalnya wa ma min dabatin terus fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali ia adalah sebagaimana umat seperti kalian. Apa ono manuk sing iso mabur tanpa suwiwi loro deh. Agar manuk mabur ku ya nggo suwi loro ya. Itu kan keterangan saja tambahan. Ya. Ta'irin yatiru bijana khaihi. Manuk sing mabur kelawan suwiwi lorone. Apa ana manuk sing ora mabur, sing mabur nganggo liyane suwi loro ya kelazimane manuk iku nak mabur ya memang nganggo suwi loro. Jadi burung-burung ini juga makhluk Tuhan seperti kita semua. Wah, mboten pokoke hadis iku ana keterangane niku, sifate manuk iku esuk telehe kotong, sore telehe. Ya iku berarti ndekne mencari rezeki. Oh, ora wis go. Lihat. Akhirnya Imam Syafi'i ketika itu masih muda ya. Wah, Kiai Malik iki piye iki? Ora srek, ora cocok ya gue. Kudu akhirnya beliau pas ya keluar jalan-jalan kayak ono wong tuwa nggawa ya ku warung rodok rekoso. Wah, kula wangi Mbah, monggo Mbah. Diwangi gotong tekan omah. Alhamdulillah ger wangi dibuka isine buah-buahan pirang-pirang. Oh iki tak eleke. Wah yo bener iki tak dono karo Imam Malik iki. Nah aku orang ngewangi wong tuwa iku mau, ora entuk buah-buahan iki aku. Rezeki ku kudune ya diusahani ya. Dalil iki ya gitu ya. Dalil wah cocok ya. Wah kira ono wanggur pirang-pirang. Wah terus digawa ning ngene Kiai Imam Malik. Niku piye niki agak bener. Piye? Niki mau ceritane ngeten niku lho. Ini kan betul rezeki diusahani. Imam Malik guyu. Iya kowe usahani. Lah aku teko nek kene bekai. Ya aku yang tengok-tengok gini kayak malah kebeneran dong katanya panas-panas awan-awan aku mah yo batin wah ngene iki mangan anggur seger ya lu ke moro awe anggur. Ya itu ada cerita seperti itu ya. Kesimpulannya ya hadis saja dimaknai oleh murid dan guru berbeda, tetapi yo intinya yo rezeki ku ana loro ya, ana rezeki sing yo teko min khaisul tasib, yo ana sing kudu diusahani ya. Yes, niku pokoke. Summa qala kanthi mau fajama'a ashabuhu riwayatihi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.